Untuk 3 bulan terakhir, jualan saya mayoritas 160. Assalamualaikum, balik lagi di channel David Setiawan. Jadi tadi itu adalah video dari akun Kang Mas Bro ya, yang menanyai sales marketing Honda apa sih dampaknya dan apa akibatnya dari huru-hara dan geger-geger rangka ESAF ya. Lumayan banyak. Jadi untuk Honda Beat nggak ada pengaruhnya sih. Dan itu jawaban setelah ditanya apakah ada pengaruhnya terhadap penjualan Honda Beat. Dan beliau juga bertanya terhadap pengaruhnya terhadap penjualan Honda Scoopy. Untuk Scoopy-nya gimana, Mbak? Kalau untuk Scoopy juga peminatnya masih banyak. Lalu bagaimana dengan penjualan Honda Vario 160? Untuk 3 bulan terakhir, jualan saya mayoritas 160. Nah, sekarang coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah emang penjualan Honda itu masih normal-normal aja, atau karena dia itu salah satu sales marketingnya Honda, jadi kan nggak bakalan ngejelek-jelekin produknya ya. Nah, bahkan ojo gulaan mantan Honda mas, ya aku remuk ya. Dan yang luar biasanya itu bukan cuma motor barunya aja ya, tapi ternyata harga jual motor secondnya juga nggak begitu berpengaruh ya. Yang keropos-keropos itu belum ada. Untuk di sini harganya insya Allah masih stabil. Misalnya untuk Honda Beat yang ini aja, Ini harganya 16,5 ya, masih 16.500.000 tahunnya 2021. dan juga di showroom ini ya. Untuk permintaan Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Farah, Honda 5 itu masih rame. Nah, dengan fakta-fakta seperti itu, coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa iya dengan geger-geger dan viral-viral video yang kemarin itu Honda masih penjualannya itu masih normal ya. Bahkan untuk harga motor yang barunya aja sama sekali nggak ada penurunan. Harganya sama, ini semuanya CBS di harga 19.305.000. Dan untuk Vario 160 yang tipe ABS juga harganya masih sama aja ya. Kang, 30.300-an. Begitu juga ini ada yang warna putih. Ini adalah brosur yang saya minta dari sales marketing Honda yang ada di daerah saya ini ya. Dan setelah saya lihat ternyata memang benar harganya itu masih sama kayak bulan-bulan sebelumnya. Dan pas saya tanya apakah ada promo atau ada potongan harga atau ada diskon gitu, mereka menjawab katanya itu memang belum ada ya. Padahal kan kalau misalkan ada cacat rangka atau misalkan ada rangka yang perlu diganti, itu kan kita harus ngeluarin biaya lebih lagi. Nah itu gimana tuh? Pas lalu mereka menjawab itu katanya kalau masalah rangka untuk motor yang baru itu emang udah ada garansinya, jadi kita itu nggak usah beli ya. Yang penting itu emang cacat bawaan dari dealer, itu emang bisa diklaim garansi katanya. Nah, bahkan ojo gulaan mantan Honda mas, ya aku remuk ya. Dan menurut saya ini sangat luar biasa sekali ya. Entah itu pihak marketing Honda yang sangat luar biasa, atau emang orang-orang Indonesia itu yang cinta mati sama produk Honda ya. Sampai-sampai fenomena yang sangat viral masih belum bisa mengganggu harga dan penjualan Honda. Untuk produk Honda masih bagus penjualannya. Lalu dengan fenomena-fenomena viral rangka ESAF yang kropos, apakah lalu konsumen yang mau beli motor Honda itu jadi beralih ke merek Yamaha atau merek Suzuki ya? Bercanda. Anti karat, anti kropos, tapi boros meledak. Kalau Honda bisa mempertahankan harga jualnya alias nggak sampai anjlok, itu menurut saya itu sangat luar biasa ya. Karena kita udah tahu dari dulu produk-produk dari Honda itu emang terkenal dengan harga jualnya yang masih lumayan tinggi ya, kalau dibandingin dengan produk-produk seperti Yamaha dan Suzuki. Itu juga jadi alasan saya ya kenapa kok saya dulu itu milihnya Honda Vario 160 ini, karena emang saya berpikir kalau misalkan suatu saat nanti saya bosen, saya kan tinggal jual, dan harapan saya itu nanti turunnya itu nggak begitu jauh ya. Tapi saya sih yakin ya Honda juga terpengaruh lah terhadap fenomena rangka ESAF yang viral ini ya, dengan penjualan atau harga motor Hondanya. Ya walaupun mungkin persentasenya nggak sebesar yang diperkirakan orang-orang
banyak ya. Kalau menurut saya salah satu penyebab kenapa harganya sampai saat ini itu masih stabil, terutama untuk unit yang baru itu karena emang indenannya aja itu udah banyak ya. Bahkan ada yang nomor antriannya itu sampai nomor 30 sampai nomor 20 gitu. Apalagi untuk Honda Beat atau Scoopy gitu kan indenannya itu sampai berbulan-bulan ya. Dan tiba-tiba ada fenomena rangka ESAF yang viral ini, lalu yang inden itu kan pasti nggak bakalan bisa ngebatalin ya. Kalaupun bisa, mereka biasanya kan udah DP untuk yang indenan itu. Dan daripada nanti DP-nya hangus atau misalkan ngurus pembatalannya itu ribet, jadi ya udah dilanjutin aja. Dan kalau untuk motor secondnya sih, kalau menurut saya kenapa harganya juga masih stabil karena emang showroom-showroom second itu membeli motor-motor yang berangkai SAF itu kan sebelum fenomena rangkai SAF ini viral ya. Otomatis mereka kan membelinya juga dengan harga yang standar. Jadi jika showroom-showroom second itu menjual dengan harga yang murah atau harganya dimurahin, pasti kan mereka rugi ya. Jadi pilihan paling aman ya menjual dengan harga yang standar biar mereka itu nggak rugi. Sambil menunggu fenomena rangkai SAF ini mereda ya, biar harganya itu kembali normal. Dan tapi menurut saya itu lain ceritanya kalau misalkan kita ya atau misalkan ada orang yang mau menjual motor dengan rangkai SAF itu ke showroom-showroom second ya. Apakah showroom-showroom second itu mau membeli dengan harga normal atau mereka menawar dengan harga yang rendah ya, dengan alasan rangka ESAF itu kan rangka yang kropos atau misalkan rangka yang gampang patah gitu. Dan kalau sampai hal itu terjadi, misalkan showroom-showroom second itu membeli motor Honda dengan rangka ESAF itu dengan harga yang rendah, otomatis untuk kedepannya pasti mereka berani ya menjual dengan harga yang rendah juga. Nah, disitulah masalahnya. Nanti bisa-bisa produk Honda dengan rangkai SAF itu harga jualnya jadi turun ya. Karena kan emang showroom-showroom itu sudah bisa membeli dengan harga yang murah, lalu mereka otomatis bisa menjual dengan harga yang murah juga. Padahal kan harapan saya ya sebagai pengguna motor Honda atau bisa dibilang sebagai konsumen Honda itu bisa berharap itu agar segera masalah rangkai SAF ini terselesaikan ya. Agar kedepannya kan harganya tetap stabil, konsumennya juga jadi tetap nyaman jika suatu saat mau menjual motor juga harganya nggak turun drastis. Jadi kita mohonlah ya sama pihak AHM itu agar segera cepat dicarikan solusinya. Ya paling tidak kalau emang harus diganti rangka itu harganya jangan yang mahal-mahal banget lah ya. Yang terjangkau lah, jangan sampai di atas 1 juta. Itu kan mahal ya, apalagi kan kalau misalkan kita itu posisinya itu membelinya dengan sistem kredit, belum lunas itu kan jadi beban ya. Jangan sampai nanti konsumen setia Honda itu satu persatu jadi kabur ya dan beralih ke produk sepeda motor merek sebelah ya. Seperti yang kita tahu sendiri kan momen rangka ESAF yang kropos ini dimanfaatkan ya sama produk merek sebelah untuk mempromosikan rangkanya. Yang katanya itu rangkanya lebih kuat, lebih aman. Walaupun sebenarnya nggak bisa disalahkan juga, namanya juga bersaing kan, jika salah satu musuh punya kelemahan otomatis itu bisa dimanfaatkan ya untuk meningkatkan penjualan dan sepertinya juga masyarakat udah banyak yang geram ya, terutama anak-anak muda yang paham otomotif, yang paham mesin, itu terbukti dari banyaknya komentar-komentar di video saya yang sebelum-sebelumnya ya, yang mengatakan katanya Honda itu bodinya terbuat dari plastik ember lah, lalu rangkanya terbuat dari tralis atau baja ringan lah. Banyak juga yang mengatakan kalau Honda itu cuma harganya aja yang mahal, tapi kualitasnya itu nggak sesuai dengan harganya ya. Nah, dengan banyaknya komentar-komentar yang kayak gitu kan otomatis berarti sedikit banyak itu emang udah ada keresahan ya di masyarakat itu walaupun emang persentasenya mungkin masih kecil kalau dibandingkan dengan seluruh penjualan Honda di Indonesia ya. Tapi
Tapi kalau terus-menerus begini ya bukan nggak mungkin ke depannya itu Honda bisa kalah saing ya dengan produk merek sebelah. Apalagi kan untuk yang sampai saat ini keluaran motor-motor terbaru saat ini yang masih menggunakan rangka ESAP juga masih tetap diteruskan dengan rangka ESAP ya. Artinya nggak ada pergantian rangka. Misalkan untuk Honda Beat, Honda Genio, Honda Scoopy, dan Vario 160 yang keluaran terbaru saat ini juga tetap menggunakan rangka ESAF ya. Jadi nggak ada pergantian rangka. Walaupun sudah rame-rame dan geger-geger viral rangka yang kropos, tapi tetap kedepannya Honda masih mengeluarkan rangka ESAF juga ya, nggak ada pergantian. Dan untuk saya sendiri sih, emang saya belum pernah mengecek rangka Vario 160 ini ya yang saya pakai, dan rencananya sih nanti kedepannya saya mau mengecekkan ya di AHM, maksudnya di Ahas. Walaupun untuk memastikan aja ya apakah emang ada karat atau enggak, ya nanti sih kalau rencananya baru ada karatnya sedikit-sedikit gitu, rencananya sih mau saya tambahin las aja ya di bengkel las gitu dengan dilapisi besi yang lebih tebal lagi kan bisa. Daripada harus mengganti rangka, yang kita tahu kan rangka Honda Vario 160 itu rilis resmi dari Honda itu kan harganya 1.350.000 ya. Belum ongkos masang 300.000, belum lagi kan prosesnya itu sangat lama karena kan harus ganti nomor rangka juga dan syaratnya kan harus pakai KTP, STNK, dan BPKB ya. Jadi udah bisa dibayangkan prosesnya pasti nggak seminggu 2 minggu itu bisa berbulan-bulan. Kayak saya aja yang pesan spare part bodi kasarnya ini udah 1,5 bulan ini katanya belum ready ya. Padahal kan udah 1,5 bulan. Apalagi kalau pesan rangka yang ada nomor rangkanya dan harus mengganti STNK dan BPKB juga ya. Pasti itu kan prosesnya sangat lama ya. Jadi begitulah ya penjualan dan harga motor-motor Honda setelah rame-rame dan geger-geger rangka ESAF. Ya harapannya sih kedepannya bisa diperbaiki dan diberi solusi yang terbaik lah, yang mudah, yang bisa terjangkau dan bisa membuat konsumen itu menjadi puas dan nggak kapok ya. Dan semoga Honda tetap bisa menjaga kualitas dan menjaga harga jual ataupun harga belinya ya, karena itu juga berdampak pada motor secondnya nanti. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Jangan lupa subscribe-nya dan tulis pendapat kalian di kolom komentar.